Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan diri, saya meminta partisipasi dari teman-teman sekalian dengan cara like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Amanda Amalia dengan NIM B1B1200007, kelas A, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo. Baiklah teman-teman sekalian, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Profesor Dr. Nurwati SEMSI selaku dosen mata kuliah perilaku keorganisasian. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep motivasi yang terdapat di bab 7 pada buku perilaku keorganisasian. Baiklah, langsung saja saya melangkah pada tahap penjelasan pada materi yang ada. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. Perlu kita ketahui, adapun pokok-pokok pembahasan yang ada pada konsep motivasi, yaitu yang pertama, pengertian motivasi, yang kedua, teori-teori awal mengenai motivasi, yang ketiga, teori-teori kontemporer mengenai motivasi, dan yang keempat, mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu motivasi. Motivasi atau motivation merupakan sebuah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah atau direction, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Adapun yang dimaksud dengan kekuatan di mana menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Arah atau direction di mana kekuatan yang besar tidak mungkin memberikan hasil kinerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut disalurkan dalam suatu arahan atau direction yang memberikan keuntungan bagi organisasi. Nah, sedangkan ketekunan ini mengukur berapa lama seseorang dalam mempertahankan upayanya, sehingga para individu yang termotivasi akan bertahan cukup lama dengan tugasnya untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, teori-teori awal mengenai motivasi ada 4, yaitu yang pertama, teori hierarki kebutuhan, yang kedua, teori X dan teori Y, yang ketiga, teori 2 faktor, dan yang keempat, teori kebutuhan McClelland. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan atau hierarchy of need, hierarki 5 kebutuhan dari Abraham Maslow, yaitu yang pertama, ada fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, fisiologis ini meliputi kelaparan, kehausan, tempat perlindungan, dan kebutuhan fisik lainnya. Selanjutnya, rasa aman. Rasa aman ini di mana memiliki keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Selanjutnya, sosial. Sosial ini meliputi kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Selanjutnya, penghargaan. Penghargaan ini di mana memiliki 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, misalnya rasa harga diri, kemandirian, dan pencapaian. Nah, sedangkan faktor yang kedua yaitu eksternal. Ini misalnya status, pengakuan, dan perhatian. Dan yang terakhir, aktualisasi diri, di mana dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa, misalnya pertumbuhan, mencapai potensi kita, dan pemenuhan diri. Selanjutnya, teori X dan teori Y. Teori X ini di mana asumsi bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Sedangkan teori Y ini di mana asumsi bahwa para pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya.
Nah, di bawah teori X ini, para manajer meyakini bahwa para pekerja pada dasarnya tidak menyukai bekerja sehingga harus diarahkan atau bahkan dipaksa untuk melakukan pekerjaannya. Nah, begitupun dengan sebaliknya. Di bawah teori Y ini, para manajer beranggapan bahwa para pekerja memandang pekerjaannya sebagai suatu hal yang alamiah, seperti beristirahat atau bermain. Dan maka dari itu, rata-rata orang dapat belajar untuk menerima dan bahkan mencari tanggung jawab. Selanjutnya, teori dua faktor. Teori dua faktor atau two-factor teori dinamakan juga teori motivasi murni atau motivation hygiene theory. Nah, teori dua faktor ini di mana suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan dengan faktor ekstrinsik dengan tidak kepuasan kerja. Sedangkan faktor murni atau hygiene faktor seperti kebijakan dan administrasi perusahaan, serta gaji pokok yang ketika memadai dalam pekerjaan akan mampu menenangkan pekerja. Dan yang terakhir, teori kebutuhan McClellan. Teori kebutuhan McClellan suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan akan pencapaian, di mana dorongan untuk berprestasi untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar. Selanjutnya, adapun yang dimaksud dengan kebutuhan akan kekuasaan, di mana kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan afiliasi. Kebutuhan akan afiliasi ini di mana suatu keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Selanjutnya, teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama, teori penentuan nasib sendiri. Teori penentuan nasib sendiri, teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik. Sedangkan teori evaluasi kognitif atau cognitive evaluation theory, suatu versi teori penentuan nasib sendiri yang berpegang teguh pada mengalokasikan imbalan secara ekstrinsik atas perilaku yang sebelumnya telah memperoleh imbalan secara intrinsik yang cenderung pada penurunan keseluruhan tingkat motivasi jika imbalan terlihat sebagai pengendalian. Selanjutnya, teori keterlibatan pada pekerjaan, di mana investasi atas fisik, kognitif, dan energi emosional pekerja ke dalam kinerja. Selanjutnya, teori penetapan tujuan. Teori penetapan tujuan adalah suatu teori yang mengatakan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Selanjutnya, teori efikasi diri, di mana suatu keyakinan individu bahwa dia mampu melaksanakan tugas. Selanjutnya, teori penguatan adalah suatu teori yang mengatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Selanjutnya, teori keadilan atau keadilan organisasi. Perlu kita ketahui, teori keadilan adalah suatu teori yang menyatakan bahwa perbandingan individual mengenai input dan hasil pekerjaan mereka dan berespons untuk menghilangkan ketidakadilan. Sedangkan keadilan organisasi adalah persepsi keseluruhan mengenai apa itu keadilan di tempat kerja. Terdiri atas keadilan distributif, prosedural, informasional, dan interpersonal. Adapun yang dimaksud dengan keadilan distributif, di mana keadilan pada hasil yang diterima. Contohnya seperti saya memperoleh kenaikan gaji yang layak saya terima. Adapun yang dimaksud dengan keadilan prosedural, di mana merasakan keadilan dan proses yang digunakan untuk menentukan hasil. Selanjutnya, keadilan interaksional. Derajat penerimaan yang salah satunya diperlakukan dengan rasa hormat dan bermartabat. Selanjutnya, keadilan informasional, di mana keadaan pekerja diberikan penjelasan yang jujur dari setiap keputusan. Dan yang terakhir, keadilan interpersonal, keadaan di mana pekerja diperlakukan dengan rasa hormat dan bermartabat. Dan yang terakhir, teori ekspektasi. Teori ekspektasi adalah teori yang menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektasi terhadap hasil dari tindakan itu dan ketertarikan individu kepada hasil tersebut.
Teori ekspektasi ini juga memusatkan perhatian pada 3 hubungan, yaitu bisa dilihat pada skema yang dibuat pada layar. Yang pertama, hubungan upaya kinerja. Hubungan upaya kinerja ini di mana probabilitas dirasakan oleh individu yang mengarahkan sejumlah upaya yang diberikan akan mengarahkan pada kinerja. Selanjutnya, yang kedua, hubungan kinerja imbalan. Keadaan yang mana individu meyakini untuk melaksanakan pada suatu tingkat tertentu akan mengarahkan pada pencapaian hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir, hubungan imbalan tujuan pribadi. Keadaan yang mana imbalan organisasional akan memuaskan tujuan pribadi individu atau kebutuhan dan ketertarikan atas imbalan yang potensial tersebut bagi individu. Selanjutnya, pokok pembahasan terakhir yaitu mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Dalam mengintegrasikan teori-teori kontemporer bisa dilihat pada skema yang dibuat pada layar. Dalam skema tersebut bisa mengintegrasikan banyak mengenai tentang motivasi. Pada dasar pondasinya adalah model ekspektasi yang ditunjukkan pada skema sebelumnya. Kita mulai dengan mengakui secara eksplisit bahwa peluang dapat membantu atau menyembunyikan upaya individu. Upaya individu pada kotak sebelah kiri juga memiliki anak panah lainnya yang mengarah ke dalamnya, yaitu kinerja individu dan imbalan organisasi. Ketiganya ini merupakan tujuan seseorang. Dengan teori penetapan tujuan, lengkung tujuan upaya diartikan untuk mengingatkan pada kita bahwa tujuan mengarahkan perilaku. Teori harapan memprediksi bahwa karyawan-karyawan akan mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi apabila mereka merasa bahwa ada hubungan yang kuat antara usaha dan kinerja. Kinerja dan penghargaan serta penghargaan dan pemenuhan tujuan-tujuan pribadi. Setiap hubungan ini nantinya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu supaya usaha menghasilkan kinerja yang baik. Individu harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja, dan sistem penilaian kinerja yang mengukur kinerja individu tersebut harus dianggap adil dan objektif. Hubungan kinerja penghargaan akan menjadi kuat bila individu merasa bahwa yang diberi penghargaan adalah kinerja. Apabila teori evaluasi kognitif benar-benar valid di tempat kerja yang aktual, kita bisa memprediksi di sini bahwa mendasar penghargaan pada kinerja seharusnya mengurangi motivasi intrinsik individu. Hubungan terakhir dalam teori harapan adalah hubungan penghargaan tujuan. Motivasi akan tinggi sampai tingkat di mana penghargaan yang diterima oleh seseorang individu atas kinerja yang tinggi memenuhi kebutuhan-kebutuhan dominan yang konsisten dengan tujuan-tujuan individual. Pengintegrasian teori-teori kontemporer mempertimbangkan motivasi pencapaian, rancangan pekerjaan, penguatan, dan teori keadilan organisasional. Individu yang berprestasi tinggi tidak termotivasi oleh penilaian organisasi tentang kinerja atau penghargaan organisasional. Karena itu, kenaikan dari usaha menuju tujuan-tujuan pribadi mereka yang mempunyai nudge atau NACH tinggi. Teori penguatan mengakui bahwa penghargaan organisasi menguatkan kinerja individu. Penghargaan juga memainkan peran penting dalam penelitian keadilan organisasional. Individu akan menilai keuntungan dari hasil-hasil mereka bila dibandingkan dengan apa yang diterima individu lain. Tetapi juga berkaitan dengan bagaimana mereka diperlakukan ketika individu merasa kecewa dengan penghargaan mereka. Mereka cenderung sensitif dengan keadilan prosedur yang digunakan dan penghargaan yang diberikan kepada mereka oleh pengawas mereka. Itulah tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.